sudah sering disampaikan kalau bisnis di apotek itu memang selain pelayanan kita juga menghandle suatu bisnis atau usaha gitu ya. Dan yang namanya pemasukan, pendapatan itu tidak lepas dari kegiatan perpajakan karena pajak itu merupakan bentuk pertama, pajak itu adalah kewajiban semua warga negara yang telah memiliki penghasilan untuk memang mensupport negara untuk menjalankan roda ekonominya gitu ya. Nah, sehingga sebagai apoteker yang menghandle apotek tersebut, kita memang harus paham dengan perpajakan ini gitu. Karena ini akan salah satu menjadi tugas dari apoteker pengelola apotek atau APSIA ya, apoteker pemegang SIA. Nah, dari definisi dulu kalian pasti sering dengar sebenarnya apa warga bijak taat pajak, apa sih itu slogannya, semacam itulah gitu ya. Jadi karena memang pemasukan negara saat ini yang paling dominan memang dari perpajakan gitu ya. Jadi memang negara itu memiliki target untuk meningkatkan pendapatan negara melalui perpajakan ini, sehingga memang sifatnya dia agak tanda kutip memaksa warga negaranya untuk mau membayar ini. Karena pendapatan dari pajak ini akan digunakan untuk banyak hal, ya. Misalnya pembangunan, dana pendidikan gitu ya. Kalau dulu kalian mungkin sampai SMA harusnya dapat BOS itu. Nah, salah satunya adalah penggunaannya untuk hal-hal seperti itu. Bahkan kesehatan misalnya, support untuk PBI. PBI itu penerima bantuan iuran untuk warga negara yang kurang mampu supaya bisa mengikuti JKN, supaya pembayaran kesehatannya kalau sakit itu ditanggung negara, gitu kan, dia statusnya PBI. Jadi iurannya tiap bulan itu yang bayar negara. Kalau yang kategori mampu kan membayar sendiri gitu ya. Nah, jadi support biaya tersebut salah satunya dari pajak gitu. Jadi kita saling gotong royong untuk membantu warga negara yang lain yang membutuhkan. Nah, jadi definisinya adalah pajak itu iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksa. Kenapa disebut dipaksa? Karena kalau nggak bayar banyak sekali aturan-aturan yang menjerat warga negara tersebut, seperti denda, seperti surat tagihan dan sebagainya, sehingga kita memang terpaksa, bukan terpaksa, tapi memang diminta untuk membayar dan dengan rutin, dengan taat gitu ya. Dan ini sifatnya terutang selama belum membayar, jadi tidak sistemnya diputihkan gitu, nggak ada. Nah, kemudian wajib kita, warga negara tersebut wajib membayar menurut peraturan yang berlaku. Kemudian ada lagi kalimat berikutnya adalah warga negara yang membayarkan iuran masyarakat tersebut tidak mendapatkan prestasi kembali yang bentuknya langsung. Jadi kalau kita bayar pajak nggak berarti kita dapat prestasi, itu dalam arti kita dapat kembalian dari pemerintah berupa uang tunai gitu ya, atau kelihatan kalau kita mendapatkan terima kasih dari pemerintah berupa apa gitu, itu nggak ada. Karena bentuk pengembalian dari pemerintah untuk warga negaranya adalah fasilitas-fasilitas umum yang memang itu menjadi tugas negara untuk menyelenggarakannya gitu ya. Seperti tadi saya sampaikan, ada fasilitas infrastruktur misalnya, ada kesehatan, ada pendidikan dan lain-lain. Kemudian definisi yang harus diketahui lain adalah wajib pajak. Siapa itu orang yang berstatus wajib pajak yang sudah harus membayar pajak? Dia adalah orang pribadi, jadi orang per orang maupun badan itu artinya badan usaha ya, mungkin CV, PT gitu, atau institusi. Dia meliputi pembayar pajak, jadi orang yang membayar pajak, atau pemotong pajak. Pemotong pajak itu orang yang punya kantor gitu ya, dia kan punya pegawai, kemudian si kantor itu kan memang tiap bulan memotong pajak penghasilan setiap pegawainya.
Nah, dalam hal ini berarti si institusi itu menjadi wajib pajak bagi si pegawainya. Nanti yang dikejar negara untuk membayarkan pajak pegawai itu bukan si pegawainya, tapi si institusinya. Gitu. Kemudian pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kemudian wajib pajak tersebut yang tadi disebutkan di atas mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, kemudian melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya. Namanya sistem self-assessment. Jadi Indonesia memilih untuk menggunakan sistem self-assessment. Artinya si wajib pajak tersebut berhak untuk menghitung sendiri berapa kewajiban perpajakannya. Jadi ini yang sering disalahgunakan oleh orang-orang, maksudnya mungkin kalian sering dengar kalau ada institusi atau kantor atau perusahaan menggelapkan pajak gitu ya, karena memang dia self-assessment, artinya dia boleh menduga-duga sendiri berapa sih perpajakan dia gitu ya. Nah, itu yang disebut penggelapan itu kalau ternyata apa sih namanya kantor pajak gitu ya, itu mencurigai ada laporan keuangan yang aneh gitu. Misalnya nggak mungkin lah perusahaan sebesar itu kok pajaknya segitu. Nah, si kantor pajak ini berhak untuk mengaudit keuangan si perusahaan tersebut. Kemudian apabila memang ditemukan kalau ada perpajakan yang kurang bayar gitu, itu biasanya ditagihkan kembali dan itu dipaksa penagihannya itu gitu ya. Nah, kemudian si wajib pajak tadi ketika sudah mendaftar dia mendapatkan NPWP. Pernah dengar juga pasti, nomor pokok wajib pajak. Setelah punya NPWP, maka wajib pajak wajib untuk menghitung dan membayar pajak kemudian melaporkannya. Melaporkannya bentuknya SPT, surat pemberitahuan. Kemudian SPT tersebut disampaikan ke KPP, kantor pajak Pratama terdekat. Ini KPP itu per kabupaten kota ya. Nah, untuk di apotik gitu, kan jenis pajak itu banyak sekali pasal-pasalnya. Nah, tapi di apotik yang kita harus tahu saja yang sering itu adalah untuk pertama kita membagi menjadi SPT atau surat pemberitahuannya masa atau tahunan. Masa itu artinya dibayarkan bulanan, sedangkan tahunan itu ya berarti 1 tahun sekali. Nah, kalau yang tiap bulan itu yang harus dilaporkan adalah PPh pasal 21 atau 26. Batas waktu pembayaran dan pelaporannya tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi untuk misalnya contohnya ini Oktober, ya SPT PPh pasal 21 untuk Oktober, maka terakhir kali dilaporkan ke KPP, kantor pajak Pratama itu adalah tanggal 10 November, bulan depannya gitu ya. Jadi ada waktu 10 hari untuk menghitung dan mengurus administrasinya. Kemudian PPh pasal 21 ini untuk apa? Nanti mungkin ada keterangannya di belakang, tapi untuk informasi awal bahwa PPh pasal 21 ini untuk memotong pajak gaji pegawai. Nah, kemudian PPh pasal 25 ini untuk wajib pajak yang penghasilannya di atas 4,8 M ya. Jadi maksudnya di sini berarti omsetnya, omset apotek tersebut. Nah, ini batas waktu pembayarannya tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian PPh final ini untuk yang omsetnya kurang dari sama dengan 4,8 M. Jadi di bawah 4,8 M ini berlakunya SPT-nya adalah SPT PPh final. Batas waktu pembayarannya tanggal 10 bulan berikutnya. Nanti ada penjelasan di belakang lagi. Kemudian untuk tahunan yang dilaporkan tahunan, ini ada PPh orang pribadi. Pernah lihat nggak baliho-baliho di pinggir jalan?
Kalau batas waktu pelaporan pajak SPT tahunan tanggal 31 Maret, itu sering banget tuh kalau udah mendekati bulan Maret, itu seluruh warga negara itu wajib melaporkan gitu ya. Nah, kalau orang pribadi bukan badan usaha gitu, itu batas waktunya 31 Maret. Orang pribadi itu tidak hanya pengusaha apotek gitu ya, atau pengusaha pengusaha bisnis lain, tapi juga pegawai atau orang yang mendapatkan gaji gitu ya, itu melaporkannya maksimal ke negara 31 Maret tahun berikutnya untuk pelaporan tahun ini. Jadi misalnya 2020 penghasilan kita selama 2020 1 tahun itu kita laporkan ke negara gitu ya, itu maksimal 31 Maret 2021. Nah, kita nanti kita menghitung sendiri sebenarnya, makanya tadi self assessment, kemudian kita bayarkan ya. Kalau perusahaannya sudah besar gitu ya, maksudnya perusahaan yang badan usaha, itu dia sudah melaporkan pajak pegawainya setiap bulan tadi ya, pasal 21. Tapi kita cukup melaporkan ke negara rekapannya. Jadi saya setahun ini penghasilannya segini gitu. Ini pajak saya, bukti saya sudah bayar dari kantor ini. Nah, itu dilaporkan. Tapi kalau yang sebentar ya, sebentar. Maaf ya, ke pending. Oke, tadi sampai ini. Nah, tadi PPh tahunan ya, tanggal 31 Maret bulan berikutnya. Kemudian yang harus dilaporkan tahunan lagi adalah PBB. Nah, ini kok di rumah tangga pun juga membayar PBB tahunan ya. Karena di usaha apotek itu kita harus membayar pajak bumi dan bangunannya. Kemudian ada BPHTB. Ini adalah pajak atau biaya untuk perolehan hak atas tanah atau bangunan. Ini hampir sama dengan PBB tadi. Kemudian ini adalah pembagian penghasilan. Nah, kalian tahu kalau pemerintahan itu ada pemerintah pusat, pemerintah daerah tingkat pertama, dan tingkat kedua ya. Nah, masing-masing tentu butuh pemasukan untuk menjalankan roda pemerintahannya. Jadi pajak yang kita bayarkan itu nanti ada pembagiannya, itu akan masuk ke pemerintah yang mana. Nah, ini yang pertama untuk pajak pemerintah pusat. Yang disetorkan ke sana adalah apabila kita membayarkan pajak penghasilan, kemudian PPN yang kemarin 10% itu, kemudian pajak penjualan barang yang tergolong mewah, jadi misalnya pembelian mobil merek tertentu gitu ya, itu termasuk ke pemerintah pusat. Kemudian PBB, BPHTB, dan Bea Materai. Nah, untuk pajak daerah kita bagi menjadi pemerintah tingkat 1 dan 2, yaitu provinsi dan kabupaten. Kalau kalian bayar pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, bahan bakar sekalipun yang kita beli bensin itu kan di situ sudah termasuk biaya pajaknya. Kemudian
pajak pemanfaatan air bawah tanah, nah itu disetor ke pemerintah tingkat 1. Kemudian yang untuk kabupaten itu ada pajak hotel, pajak restoran, pajak penerangan jalan, pajak reklame, pajak hiburan. Nah, tadi sudah pernah dengar NPWP tadi di depan, yaitu nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana yang merupakan tanda pengenal atau identitas bagi setiap wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Fungsinya adalah sarana administratif, kemudian sebagai identitas ya, karena semua aktivitas sebagai warga negara itu pasti ditanyakan NPWP-nya besok suatu saat kalau kalian memang sudah punya penghasilan, karena syaratnya memang harus sudah punya penghasilan. Kemudian misalnya kita mau buka rekening di bank, mau beli mobil, mau beli tanah, nah itu semua ditanyakan NPWP-nya. Jadi memang untuk warga negara dengan usia tertentu, nah besok tetap wajib mengurus ini. Kemudian untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak. Kemudian dia dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan. Dokumen perpajakan apapun, itu pasti ditanyakan NPWP-nya. Kemudian siapa sih yang wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP? Yang pertama, orang pribadi yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Pekerjaan bebas itu apa? Pekerjaan bebas itu ketika seorang itu mendapatkan penghasilan tapi tidak melalui penggajian. Contohnya dokter, buka praktek mandiri, dia dapat penghasilan dari sana, tapi dia nggak ada yang menggaji gitu ya. Contoh lagi artis, nah artis kan dapat penghasilan dari pekerjaannya, seniman, notaris, misalnya kayak gitu, itu masuk ke pekerjaan bebas. Kemudian orang pribadi yang tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas, tapi dia memperoleh penghasilan di atas PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Jadi ada nominal penghasilan yang kalau kena pajak harus melampaui itu. Jadi kalau di bawah itu kita tidak wajib bayar pajak. Tahun ini sebulannya 4,5 juta rupiah. Jadi kalau di bawah itu tidak wajib dibayarkan pajaknya. Kemudian wanita menikah ya nih, yang dikenakan pajak secara terpisah karena hidup terpisah berdasarkan keputusan hakim atau dikehendaki secara tertulis untuk melakukan pemisahan harta. Apa ini maksudnya ya? Jadi kalau sebentar mas. Oke. Nah, tadi ya, wanita, kalau emang undang-undangnya nyebutnya wanita kawin soalnya, tapi semua wanita menikah maksudnya. Jadi sebenarnya negara itu merekomendasikan wanita yang sudah menikah itu memiliki satu akun NPWP dengan suaminya. Gitu. Tapi ada beberapa kondisi yang menyebabkan wanita itu harus pisah harta. Maksudnya pisah harta itu adalah kalau bercandanya duitmu duitku, duitku duitku gitu ya, enggak gitu maksudnya. Maksudnya pisah harta itu adalah apabila wanita itu memiliki kebutuhan yang akunnya itu tidak bisa digabung dengan suami. Contoh, dia bekerja di suatu institusi, ya misalnya saya dikerja di UMY, nggak mungkin dong kalau nomor akun NPWP saya terus harus gabung suami gitu ya, karena kalau gabung suami nanti nama NPWP-nya adalah nama suami.
Itu kalau saya sebagai pegawai kan nggak bisa, ya seperti itu. Karena nginput nomor NPWP kok munculnya nama orang lain, itu kan nggak bisa. Contoh lain lagi adalah pebisnis. Nah, misalnya dia Apsia, nah, apoteker pemegang SIA. Semua Apsia kan butuh NPWP untuk melakukan transaksi perapotekan, ya. Karena namanya Apsianya adalah si istri, kemudian sangat sulit atau rumit atau repot lah kalau misalnya kemudian NPWP-nya itu nama suami gitu. Karena yang tercantum di administrasi, di apotek, di PBF, di izin SIA, itu kan nama perempuannya, itu nama istrinya. Kemudian kalau NPWP-nya nama orang lain, tentu kan itu jadi nggak sinkron. Nah, itu yang menyebabkan disarankan untuk pisah harta, istilahnya gitu ya. Tapi maksudnya adalah memiliki nomor NPWP sendiri-sendiri. Karena kalau pemerintah senangnya jadi satu suami istri itu, nanti dengan alasan tertentu, nanti di belakang ada lagi. Kemudian wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu yang mempunyai tempat usaha berbeda dengan tempat tinggal. Jadi kalau kita tinggalnya di Bantul, itu kan kita wajib menjadi warga negara Bantul, wajib menjadi penduduk Bantul, sehingga kita harus mempunyai NPWP di kantor pajak Bantul, gitu kan. Tapi kita memiliki bisnisnya di si toko kita itu adanya di kota. Nah, dalam hal ini kita juga wajib memiliki NPWP di kota, gitu. Karena kalau di Bantul itu kewajiban kita karena kita kakaknya di Bantul gitu ya. Tapi di kota itu kita berkewajiban karena usaha kita ada di pajak kota. Kenapa kok kayak gini? Karena tadi ada pembagian pemasukan di setiap pajak yang kita bayar. Jadi kalau tadi loh, ada pajak yang kita bayar masuk ke pemerintah pusat, ada yang pajak kita bayar masuk ke pemerintah tingkat 1, ada pajak yang kita bayar ke kabupaten kota. Kalau kita sebagai warga Bantul kemudian NPWP kita Bantul, berarti semua perpajakan kita akan masuk ke penghasilan Bantul. Tapi kita sebenarnya cari uangnya di kota kok, orang dapat bisnisnya di kota. Nah, pemerintah kota merasa berkebutuhan untuk harusnya uangmu tuh masuk ke kami gitu. Nah, gitu. Jadinya itu diminta untuk membuat NPWP lagi gitu ya di tempat dia menjalankan usaha. Kemudian ini tadi keterangannya dari yang pelaporan pajak tadi ya, untuk PPh 21 itu dilakukan pemotongan oleh pihak ketiga yang dia adalah si pemberi gaji. Jadi PPh 21 itu untuk memotong pajak gaji rutin atau pendapatan rutin. Kemudian PPh final ini disebutnya PPh pasal 4 ayat 2. Ini merupakan pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak ketiga atau dibayar sendiri yang merupakan utang pajak pada akhir tahun dalam perhitungan pajak penghasilan pada SPT tahunan. Nah, contohnya yang dikenakan PPh final ini menurut PP nomor 46 tahun 2013 yang direvisi oleh PP nomor 23 tahun 2018 yang termasuk yang harus dibayarkan PPh final adalah usaha dengan omset kurang dari 4,8 M setahun. Jadi kalau omset apotekmu masih kurang dari 4,8 miliar setahun, maka berlakunya besaran pajaknya adalah sesuai ketentuan di PPh final ini. Berapa jumlahnya nanti ada di belakang. Nah ini, untuk PP nomor 46 tahun 2013 yang mengatur PPh final atau pembayaran pajak untuk usaha yang tidak melebihi 4,8 miliar setahun pajaknya, ini kita masuk ke situ atau apotek masuk ke situ karena definisi usaha di PP ini adalah usaha dagang, industri dan jasa, seperti misalnya toko jualan pakaian, elektronik gitu ya, salon, itu masuk ke situ. Kita masuk ke usaha dagang, soalnya kalau apotek ini dulu ketika PP ini keluar tahun 2013, pajak kita 1 tahun 1 bulan.
1% selama untuk omset 1 bulan tersebut. Jadi omset kita misalnya sebulan itu 5 juta sebulan. Maka pajak yang kita bayar untuk bulan tersebut adalah 1% dari 5 juta. Itu ketika PP ini keluar. Tapi mulai tahun 2018, yaitu PP nomor 23 tahun 2018 ya, karena banyak sekali protes di sana. Kenapa kok protes? Karena apalagi apotek ini termasuk yang demo, termasuk yang protes. Kenapa? Karena bayangkan saja, kemarin kalian sudah belajar menghitung margin apotek. Margin apotek itu kan paling banyak lakunya di OTC. OTC itu keuntungannya 10%, ya kan? Kalau 10% itu masih diambil 1%-nya untuk bayar pajak, jadi kan sisa kita 1% itu dari omset loh ya, bayangin. Nah, jadi sisa kita untuk bayar gaji pegawai, bayar operasional, berarti hanya tinggal dari 9% keuntungan. Ya, sehingga berat sekali nih atau membebani sekali yang pajak 1% ini. Kenapa kok kita termasuk yang protes? Kenapa kok kita masuk ke sini? Karena kita ternyata disandingkan dengan orang bikin pakaian atau apa itu namanya, konveksi, dijadikan satu dengan warung makan. Kalau mereka kan memang keuntungannya bisa 50%, 2 kali lipat gitu ya. Jadi diambil 1% mungkin nggak apa-apa gitu. Nah, kalau kita kan termasuk yang keuntungannya sebenarnya stagnan atau sudah ada ketentuannya. Jadi ketika diambil sebanyak 1% itu cukup berat. Oleh karena itu di PP nomor 23 tahun 2018 terjadi revisi pajaknya menjadi 0,5%. Nah, soal ini sering banget keluar UKAI ya, soal pajak-pajak ini. Jadi tolong diingat-ingat bahwa sampai saat ini belum ada revisi lagi, yaitu pajak yang berlaku adalah 0,5% dari omset. Bukan dari laba ya, tapi dari omset. Jadi cukup besar. Nah, selama pandemi ini, mulai bulan April seingat saya, itu memang kita tidak diwajibkan untuk bayar pajak. Jadi ada, apa namanya, ada semacam keringanan gitu, tapi belum tahu sampai kapan keringanan ini berlaku. Jadi, kalau disimpulkan, pajak yang berlaku di apotek ini adalah PPN, kemarin kita sudah belajar cara menghitungnya, PPh 21 untuk penghasilan karyawan dan pemilik itu sendiri, karena pemilik itu kan berarti dapat penghasilan dari apotek itu, jadi dia pun sebenarnya berlaku PPh ini. Kemudian PPh 25 tadi untuk yang omsetnya di atas 4,8 M, terus ada PBB, pajak atas bangunan, pajak kendaraan motor. Kalau misalnya ternyata kalian delivery service gitu kan, berarti kan kalian punya apa namanya, punya sarana motor untuk operasional. Kemudian pajak reklame atas ini, apa namanya, papan, atas papan. Kenapa kok bayar pajak reklame? Ini untuk papan nama apotek yang menggunakan bahu jalan. Kadang papan nama apotek itu di pinggir jalan tuh, yang ternyata itu adalah jalan umum. Jadi terlalu maju bikinnya. Jadi dia ternyata penempatan papan namanya itu berada di bahu jalan. Nah, itu dikenakan pajak. Jadi kalau bikin papan nama, lebih amannya kalian bikin ke yang memang itu tanah kalian gitu. Maksudnya itu masuk ke bagian dari tanah yang menjadi bukan tanah pemerintah gitu, bukan tanah jalan umum gitu. Jadi masuk ke pekarangan kita itu tidak dapat pajak kalau itu gitu. Kemudian cara menghitungnya PPN kemarin sudah tahu, yaitu 10% dari harga barang tersebut. Cara menghitungnya ini kemarin sudah kita coba. Misalnya PBF menjual sediaan farmasi kepada suatu apotek dengan harga jual 25 juta, maka PPN-nya berapa? PPN-nya adalah 10% dari 25 juta, maka kita bayar ke PBF itu 2,5 juta untuk PPN. Untuk PBB menghitungnya sebenarnya nggak perlu tahu ya, karena kita biasanya dapatnya udah kertas oren tuh, kalau kalian sering di rumah lihat ayah dan ibu bayar PBB, kertas oren itu. Tapi kalau cara menghitungnya biar belajar tahu juga boleh. Jadi PBB adalah
tarif kali NJKP. NJKP adalah nilai jual kena pajak. Jadi ada kayak tadi PTKP itu penghasilan tidak kena pajak, ada batas minimal harga barang tersebut dikenakan pajak PBB. Ya, kalau nilai jual kena pajaknya, kalau nilai jual objek pajak, jadi si harga bangunan itu sebenarnya sekarang harganya berapa sih di daerah tersebut, itu kan sebenarnya ada pasarannya ya. Nah, kalau NJOP-nya atau si harga tafsiran dari bangunan tersebut di atas 1 miliar, maka NJKP-nya atau nilai jual kena pajaknya adalah 40%. Kalau di bawah 1 miliar harga bangunannya, maka NJKP-nya adalah 20%. Kemudian tarif pajaknya itu ditetapkan adalah 0,5%. Jadi menghitung NJKP itu adalah tarif pajak dikali 40%, ya, kalau nilai jualnya di atas 1 miliar, dikali nilai jual objek pajak kurangi nilai jual objek pajak yang tidak kena pajak. Jadi tadi yang dikenai pajak sebenarnya adalah selisih dari harga jual si bangunan tersebut dikurangi nilai jual objek yang tidak kena pajaknya. Nah, jadi besarannya adalah 0,2% kali selisih harganya tersebut. Kalau untuk bangunan yang di bawah 1 miliar, maka tarif pajaknya adalah 0,1% kali selisih harga jual bangunan tersebut dengan NJOP-TKP-nya. Jadi contohnya bangunan apotek senilai 200 juta di bawah 1 miliar ya, berarti kita pakainya 0,1% kali 200 juta kurangi 4.200.000. 4.200.000 itu ditetapkan oleh pemerintah setahunan ya. Itu ini saya contohkan bahwa nilai jual objek tidak kena pajaknya adalah 4.200.000. Jadi menghitungnya adalah 200 juta kurangi 4.200.000 dulu, maka PBB-nya adalah Rp195.800. Nah, ini PPh 21 tadi pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honor, tunjangan gitu. Yang diterima oleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau jasa atau suatu kegiatan atau event misalnya. Misalnya dia ya tadi seniman, artis, orang yang dapat uang dari tampil di suatu event. Nah, itu masuknya ke pajak yang ini. Yang motong siapa? Pemberi kerja, misalnya ya. Kemudian bendahara baik pusat maupun daerah, ini untuk PNS misalnya. Dana pensiun kalau dia pensiunan. Perusahaan atau bentuk usaha tetap. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Tadi beberapa profesi dia disebutnya memiliki pekerjaan bebas. Kayak tadi saya sebutkan dokter, notaris, akuntan misalnya. Tadi seniman tadi ya. Nah, itu dapat masuknya ke sini. Kemudian penyelenggara kegiatan, tadi misalnya dia mendapatkan honor dari saat dia penampilan gitu, maka yang memotong pajak dia adalah si penyelenggara kegiatan. Nanti penyelenggara kegiatan yang menyerahkan pajak itu ke negara. Kemudian penerima penghasilan yang dipotong pajak 21 itu siapa? Yang pertama pegawai tetap, kemudian tenaga lepas, ini sudah ada contohnya, seniman, olahragawan gitu ya. Kemudian penerima pensiun, penerima honor. Penerima honor itu bedanya sama gaji. Kalau gaji kan tetap bulanan, kalau honor tuh ya kalau dia bekerja dia dapat honor gitu. Kalau nggak kerja ya nggak dapat. Gitu. Nah itu kemudian penerima upah, kemudian tenaga ahli. Ini ada contohnya. Pengacara, akuntan, arsitek, dokter gitu ya, notaris dan sebagainya. Tarif pajaknya berapa gitu ya? Berapa persen sih penghasilan kita itu dikenakan potongan? Kalau penghasilan kita 50 sampai dengan 50 juta 1 tahun, maka tarif pajak kita adalah 5%. Di atas 50 sampai 250, tarif pajak kita 15%. 250 sampai 500 juta 1 tahun ya ini ya.
itu 25%, dan di atas 500 juta itu 30%. Kalau kita nggak punya NPWP, males ngurus NPWP, nanti repot disuruh lapor-lapor gitu. Nah, tapi kita ketahuan tuh, itu malah nanti besaran pajaknya 20% lebih tinggi dari yang seharusnya. Gitu. Kemudian kalau badan usaha beda tarifnya. Badan usaha itu yang CV, PT itu ya. Itu tahun ini 25%. Kalau perusahaannya terdaftar di Bursa Efek, jadi dia punya saham yang diperjualbelikan, maka tarif pajaknya 5% lebih rendah dari yang seharusnya. Kemudian untuk perusahaan yang peredaran brutonya, omsetnya sampai dengan 50, nolnya banyak banget ya, 50 M ya berarti ini ya. Sampai 50 M, maka tarif pajaknya dikurangi 50% dari yang seharusnya. Jadi soalnya besar sekali ini pajaknya kalau sampai 25% dari 50 M. Wow, ini tuh negara lumayan ya. Nah, makanya kemudian dikurangi. Dikasih privilege dikurangi. Kemudian PTKP, pendapatan tidak kena pajak tadi yang saya sebutkan. Ada pendapatan minimal yang dia dikenai pajak. Kalau di bawah itu tidak kena. Kalau untuk wajib pajak orang pribadi, jadi misalnya kita sebagai diri kita sendiri, nah itu potongannya adalah 54 juta setahun. Ya, ini bulanannya 4,5 ini, silakan dibagi. 54 bagi 12 itu 4,5 juta. Jadi di bawah itu tidak wajib untuk dibayarkan pajaknya. Kita tetap punya NPWP, selama kita punya penghasilan, kita wajib punya NPWP, tapi nanti kita lapornya ke negara, pajaknya nihil atau nggak bayar gitu, karena penghasilan kita di bawah 4,5. Itu misalnya seperti itu. Kemudian apabila wajib pajak itu menikah, ya di sini tulisannya kawin tapi menikah maksudnya ya. Ini emang soalnya undang-undangnya seperti itu. Kalau kamu menikah gitu, maka mendapatkan tambahan pengurangan 4,5 juta. Nah, jadi para calon bapak-bapak menikahlah nanti dapat pengurangan pajak ya. Kalau ibu-ibu itu selamanya dianggap single. Jadi mau punya anak berapa pun dia tidak dianggap menikah. Ya, karena pengurangan ini diberikan kepada suaminya, nggak dua-duanya terus dikurangi pajaknya gitu. Jadi pengurangan itu diberikan haknya ke kepala rumah tangga. Kemudian misalnya kalian perempuan menikah, ya seorang istri, itu memutuskan untuk penghasilannya digabung deh dengan suami. Jadi kalau lapor itu yang lapor salah satu suaminya saja, karena penghasilannya istrinya masuk ke situ. Contoh yang bisa dibegitukan adalah entrepreneur. Entrepreneur dalam artian dia punya usaha online, ya. Kan dia punya penghasilan tuh istrinya. Nah, istrinya memutuskan untuk laporan keuangannya ke negara digabung ke suami aja. Nah, kalau istrinya mau seperti itu, sebenarnya negara itu ngasih hadiah buat keluarga yang seperti itu ya. Istri penurut seperti itu dapat hadiah. Ini 54 juta setahun pengurangan pajaknya. Lumayan toh. Pengurangan pendapatan yang kena pajaknya maksud saya. Nanti artinya apa nanti kita lihat di belakangnya. Nah, kenapa? Ya, ini untuk mengiming-imingi warga negara perempuan untuk mau menggabungkan hartanya dengan suami. Karena tapi tidak semua bisa begitu ya untuk kasus-kasus yang saya berikan tadi. Nah, soalnya sebenarnya nalarnya kalau kenapa kok negara maksa sih pengen banget penghasilan itu digabung. Karena kalau kalian lihat, tadi saya bilang, penghasilan 4,5 juta rupiah sebulan, itu ya, itu bisa jadi suami saja itu tidak sampai. Di beberapa kota tidak sampai, di beberapa warga negara tidak sampai 4,5 ya. Nah, misalnya tidak sampai, kemudian kan berarti si suami nggak bayar pajak dong, karena nggak sampai 4,5 juta.
Nah, si istrinya ternyata memang kerja, tapi kerjanya juga kerja online, maksudnya jualan online, misalnya, tapi itu juga nggak 4,5 juta. Jadi si istri juga nggak bayar pajak dong, ya kan? Nah, sehingga sebenarnya negara tidak bisa meminta si keluarga ini bayar pajak karena masing-masing itu penghasilannya kurang dari 4,5 juta. Tapi bagaimana kalau digabung? Kalau digabung kan penghasilannya jadi misalnya tadi 4 juta, jadi 8 juta. Maka negara mendapatkan tambahan pendapatan dari pajak keluarga tersebut karena penghasilannya ditambah kalau digabungkan ternyata nyampe 4,5 juta. Nah, jadinya keluarga itu bayar pajak gitu ya. Itu bagi negara lebih menguntungkan daripada kalau kita pilih penghasilan yang sendiri-sendiri gitu. Jadi negara agak ini ya, maksudnya pengennya ayo para keluarga itu gabung aja supaya bisa bayar pajak gitu. Gitu. Kemudian pengurangan pajak lagi diperoleh apabila si wajib pajak tersebut memiliki tanggungan. Tanggungan itu siapa? Ini yang poin 4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang ditanggung sepenuhnya. Maksimal 3 orang untuk setiap keluarga. Ini apa sih gitu ya? Jadi misalnya si wajib pajak itu punya 3 orang tanggungan. Kalau misalnya dia kepala keluarga, dia punya 3 anak gitu. Si 3 anak ini masing-masing itu bisa bukan digunakan, tapi bisa dihitung untuk mengurangi besaran pajak. Per anaknya 4,5 juta rupiah. Jadi lumayan ya, jadi banyak anak banyak rezeki, bener tuh. Jadi dapat mengurangi besaran pajak 4,5 juta per anak. Nah, karena anak itu selalu milik bapak, ya. Jadi termasuk privilege pengurangan pajak untuk anak itu diberikan hak itu ke kepala rumah tangga. Tadi saya bilang ibu tuh tetap dianggap single gitu. Jadi nggak bisa misalnya kita istri kemudian pengurangan pajaknya kita tulis anak 1, anak 2 nggak bisa. Karena anak itu pasti akan dianggap itu menjadi pengurangan pajak untuk ayah gitu. Nah, tapi ibu bisa mengajukan orang lain. Seperti misalnya ternyata orang tua kalian sudah sepuh kemudian ikut kalian untuk tinggal bersama-sama menjadi tanggungan kalian karena sudah tidak berpenghasilan. Itu bisa ditulis ayah gitu, ayah si ibu itu maksudnya. Kemudian ibu misalnya. Atau tadi ada tulisan bahkan anak angkat yang memang diakui gitu ya, anak angkat resmi gitu, itu boleh untuk pengurangan pajak tadi. Gitu. Nah, kita belajar menghitung. Oke, bangun. Ayo kita menghitung dulu. Nanti kalau saya tanya respon ya. Insya Allah, Bu. Oke. Soal pertama. Ada pajak penghasilan perorangan atas laba usaha apotek dengan laporan rugi laba berikut ini ya. Jadi pendapatan apotek pada tahun tersebut itu 555 juta rupiah. Pengeluarannya untuk gaji, untuk macam-macam itu ternyata 500 juta rupiah. Ya. Hitung pajak yang harus dibayar. Pertama itu dulu. Pertanyaan saya, apotek ini mengikuti peraturan pajak yang pasal berapa? Omsetnya berapa? Omset apotek ini berapa? 555 juta. Betul, 555 juta. Berarti dia ikut yang mana? Kalau apotek ingat batasnya 4,8 miliar. Dia di atas atau di bawah itu? Di bawah. Oke, kalau di bawah dia ikut yang pasal yang mana? Dia ikut yang PPh final. Ya kan? Tarif pajak untuk PPh final berapa tadi? Ingat nggak? 0,5%. Oke, 0,5% ya.
Dari apa ngitungnya? Dari omset bukan? Dari omset, bukan dari laba. Silakan hitung berapa pajak yang harus dibayarkan oleh apotek tersebut. Saya kasih waktu 2 menit, gampang. Jadi berapa? Berapa, Mas, Mbak? 2.775.000. Cara ngitungnya 0,5% dikali. Oke, benar ya cara ngitungnya. Karena omsetnya atau pendapatannya kurang dari 4,8 miliar, maka besaran pajaknya adalah 0,5% dari omset, berarti 0,5% kali 555 juta rupiah. Jawabannya tadi itu ya. Nah, oke. Saya kurang dengar soalnya ngomong banyak. Nah, terus sekarang pertanyaan kedua adalah laba bersihnya jadi berapa? Berarti ngitung laba bersihnya gimana? Labanya berapa, wes? Laba kotornya berapa? 55 juta. Karena laba itu kan berarti selisih pendapatan dan pengeluaran 55 juta. Kalau laba bersih berarti si laba itu tadi dikurangi pengeluaran pajak. Jadi itu ya, berapa? Ada yang sudah dapat? 47,225 juta. Oke, semuanya sama ya? Ya, Bu. Oke. Sip. Pertanyaan kedua. Hitung pajak penghasilan karyawan. Dia tuan apoteker, berarti dia kepala rumah tangga. Menikah, memiliki 3 orang anak. Gajinya 10 juta per bulan. Ingat kalau bayar pajak berarti tahunan ya. Maksudnya menghitungnya tahunan walaupun nanti pemotongannya per bulan. Cara ngitungnya gimana nih? Dia gajinya per bulan 10 juta. Pertanyaannya berapa pajak bulanan yang harus dibayarkan? Potongan ya? Boleh bertanya untuk apa namanya, bila nggak punya clue gimana nih ngerjainnya gitu. Atau ada yang mau menjelaskan ke temannya juga boleh. Bu, Mm-mm. tadi kan kalau untuk sudah menikah dan punya anak, kena potongan kan ya Bu, kalau untuk suami. Mm-mm. Kalau di sini, misalnya dalam kasus ini kira-kira ada apa enggak ya Bu? Ada dong, sesuai aturan yang ini tadi. Ini, ya kan? 4,5 per anak. Cara ngitungnya gimana dulu? Pertama menghitung apanya dulu? Ingat ya, ini pengurangan tahunan. Berarti? Dikali 12 dulu. Oh, jadi kita menghitung gaji setahun dulu. Yaitu 10 juta dikali 12 bulan. Berarti 120 juta. Nah, yang kena pajak bukan 120 juta, nanti protes warga negara kalau kayak gitu. Jadi dikurangi dulu oleh PPKP, dikasih hadiah sama pemerintah. Nggak usah 120 juta, tak kasih potongan. Nah, pendapatan tidak kena pajak. Dipotong pertama, kalau si bapak ini
menikah punya 3 orang anak, apa yang dipotong? Yang pertama, sebagai dirinya sendiri dulu, sebagai wajib pajak, dia dapat potongan 54 juta. Ya kan? Berarti 120 kurangi 54. Terus Bapak ini menikah, dapat hadiah lagi. Wah, sudah menikah, tanggungannya banyak. Dipotong lagi sama negara. Tak kasih potongan lagi 4,5. Berarti dikurangi lagi 4,5. Kemudian poin 3 tidak dong, karena dia bapak-bapak ya. Poin 4 dia dapat nih. Berapa dapatnya? 3. 3 dikali 4,5 itu per orang. 3 dikurangi 3 dikali 4,5 berapa? 13,5. Nah, berarti dikurangi lagi 13,5. Berapa hasilnya? 72. 72. Piro-piro? 86. Aduh, agak kurang jelas. Ada satu yang mau bicara, satu angka gitu? Nggak apa-apa, nggak usah takut salah. 40 kurangi 54, kurangi 4,5, kurangi 13. Berapa? 48. Apa? Aduh, nggak terlalu denger ya. 48. Oke. Berarti itu di bawah 50 atau di atas 50? Dia di yang ini dia masuk kategori yang mana? Berarti potongan pajaknya ikut yang 5%, 15, 25, atau 30? 5%. Nah, oke. Berarti si Bapak itu dapat pajaknya 5%. Berarti kalian hitung 5% dari tadi 40 berapa tadi? Berapa hasilnya? 2,4. 2,4. 2.400.000. 2.400.000 itu pajak untuk 1 tahun. Tenang, enggak, itu bukan untuk bulanan. Bulanan warga negara protes lagi nanti. Nah, setahun Bapaknya suruh bayar pajak sama negara kasih 2,4 ya. Berarti per bulannya Bapak itu bayar pajak berapa? Tinggal 200.000. 200. Nih, sama ya. Kayak gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Belum ya? Oke, pertanyaan lain lagi untuk variasi. Ini kalau tadi pajaknya bapak-bapak, sekarang ibu-ibu ya. Dia nyonya apoteker memutuskan untuk penghasilan terpisah dari suami. Anak menjadi tanggungan suami yang tadi ya, ibu-ibu selalu single. Gajinya 12 juta per bulan. Berapa pajak yang harus dibayarkan si nyonya apoteker? Ini pengurangannya.
Berarti berapa pengurangannya? Pertama ngitung gaji tahunannya dulu berapa? 144 juta. 144 juta rupiah. Kemudian ibu itu dapat pengurangan apa saja? Dapat pengurangan sebagai wajib pajak 54 juta, ya kan? Kemudian bolak-balik. Oke. Kemudian dia tidak bisa dihitung menikah. Juga anak-anak tidak bisa dijadikan pengurangan pajak juga. Jadi hanya 144 kurangi 54 itu ada 90 ya. Iya. Oke, sekarang bayar pajaknya berapa si ibu itu? 15%. Masuknya 15%. Iya. Tapi jangan lupa menghitung pajak itu sistemnya tidak terus 15% langsung dari 90 gitu, kali 90 gitu. Tapi nominal yang mengikuti step sebelumnya itu menganut persentase yang sesuai tahapan itu. Wah, gimana? Contoh aja ya. Jadi nominal sampai 50 juta, dia pajaknya 5%. Nah, 50 sampai 250, 15%. Tadi ibu itu kan 90. Berarti yang di atas 50 juta, berarti ada tinggal berapa juta? 40, yaitu 90 kurangi 50. Jadi yang kena tarif 15% itu hanya yang 40 juta. Sedangkan yang 50 juta itu kenanya 5%. Jadi nggak terus 15% semua, nanti besar sekali pajaknya gitu. Jadi sampai 50 juta itu 5%, 50 juta ke atas baru 15%, berarti 40 juta yang 15%. Jadi berapa pajaknya? Rp8.500.000 per tahun. 8,5 juta berarti per bulannya berapa? Jadi 708.300 ya, Bu. Oke, ya betul. Sama ya, sama hitungan saya. Oke nih, kalau yang masih bingung, ini cara menghitungnya. Tadi kan sisanya 90 juta, 144 kurangi 54 itu adalah 90 juta. Nah, sesuai peraturan tadi yang kita lihat, yang di bawah 50 juta itu kenanya 5%. Sedangkan sisanya, yaitu 40 juta, kan 50 ke 90 itu selisihnya 40 juta, itu yang kena 15%. Jadi enggak terus 90%-nya kena 15%. Itu nanti terlalu besar pajaknya. Gitu. Sekarang untuk memperlancar menghitung, sekarang kalau ternyata penghasilannya adalah 280 juta, berapa tarif pajaknya? Atau berapa pajak yang harus dibayar? Kalau penghasilan orang tersebut 280 juta. Berarti 280 ya, Bu? 280 juta. Berarti yang 250-nya 15%, sisanya yang 25%. Begitu bukan, Bu? Jangan lupa, masih ada rentang 50 juta. Berarti tetap dihitung dari 50 juta. Tetap dihitung dari 50 juta. Jadi 0 sampai 50 kena 5%. Dari 50 sampai 250 rentangnya berapa nih? 230 kali 15%. 10 kali 15. Jadi enggak, Mbak.
Karena kalau 280 masuknya rentang yang mana? Tetap rentang yang 25%. kan 25%. Jadi ngitungnya 50 juta kena 5%, 50 juta sampai 250 juta ini rentangnya ada berapa ratus juta nih? Rentang dari 50 garis bilangan, 50 juta ke 250 juta itu selisihnya berapa ratus juta? 200 juta. Yang 200 juta kenanya 15%. Gitu. Saya ulangi ya. Ini 280 itu kita bagi sesuai kategori ini. 0 sampai 50 juta kenanya 5%, ya kan? 50 juta sampai 250 juta itu berarti rentang itu ada 200 juta rupiah. Itu kenanya 15%, oke? Jadi rentang 1 sampai rentang 2 totalnya 250 juta kan? Sisanya berapa kalau 280 juta? Sisanya 30 juta. Ya enggak? Nah, yang kena 25% itu hanya yang 30 juta. 30 juta. Gitu. Oke. Kalau 700 juta penghasilannya, gimana cara ngitungnya? Kalau 700 juta. Yuk. Siapa yang mau menyampaikan? Kalau 700 juta gimana? Izin bertanya, Bu. Iya, boleh. Kan itu tadi penghasilannya 700 juta itu nggak ada pengurangan yang tadi kan ada pengurangan biaya-biaya itu. Jadi maksud saya sudah dianggap sudah dikurang-kurangi jadinya 700 juta gitu. Maksudnya gitu. Jadi kita cuma mau belajar menghitung ini Mbak, apa namanya persentasenya ini. Oh ya, baik Bu, makasih. Misalnya penghasilan bersih sudah dikurangi PTKP itu 700 juta. Maka gimana ngitung pajak orang tersebut? 150 jutanya yang kena 30% bukan gitu. Nah, sama kayak ngitung yang 280 juta tadi. Jadi nggak langsung 700 juta dikali 30%. Kalau gitu nanti protes ya. Gede banget itu bayar segitu 30% dari 700 juta loh. Wah, kayaknya dia pilih gelapin pajak aja deh. Maksudnya nggak bilang penghasilan dia 700 juta ya kan, karena gede banget loh itu. 30% itu berarti sepertiga. Berapa tuh ya? 200 sekian juta. Oh, dikasih ke negara, terus dikorupsi lagi. Males ya. Nah, jadi pajaknya nggak gitu. Hitung pajaknya berarti sama kayak yang 280 juta tadi. 50 jutanya kena 5%, ya kan? 50 sampai 250 juta, ini rentangnya berapa berarti? 200 juta, yang 200 juta kenanya 15%. Ya, terus 250 sampai 500 rentangnya ada 250 ya, kenanya 25%. Terus 200 berarti sisanya ada 200 juta. Kena 30% hanya yang 200 juta. Itu? Iya. Oke ya. Ya, seperti itu cara menghitungnya. Sudah selesai materi saya hari ini. Ada pertanyaan? Bu, saya mau tanya. Monggo. Kalau umpamanya sebuah perusahaan kan, Bu, itu tuh dia itu pendapatannya sekitar 700 sampai 1 M per bulannya. Enggak ding, Bu, 500 sampai 700. Nah, Per apa ini? per bulan kayaknya.
Ini berarti perusahaan ya atau apotek gitu ya? Perusahaan, ya. Nah, terus dia itu sengaja tidak melaporkan perusahaannya ke pajak kan, Bu. Itu nanti untuk kedepannya gitu ada sanksi atau apa gitu nggak, Bu? Oh iya Mbak, itu bisa sampai di sidang Mbak, itu sering banget. Kalau tidak melaporkan ke negara tentang perusahaannya itu tidak mungkin. Karena segala proses administratif perusahaan itu pasti perlu NPWP. Contohnya dia mau order barang aja, order bahan. Kalau apotek order obat ya. Order obat aja ke PBF itu pasti minta fotokopi NPWP. Gitu. Karena yang menyetor PPN, ya PPN itu emang yang bayar apotek, ya kan? Tapi yang nyetor ke negara itu PBF. Jadi PBF kita butuh atas nama si pemilik apotek tersebut gitu, atas nama NPWP pemilik apotek tersebut, tapi yang melaporkan PBF. Jadi tidak mungkin ada apotek tidak punya NPWP, nggak mungkin. Itu berlaku untuk semua perusahaan, itu pasti punya. Ya, apalagi omsetnya 700 juta nggak mungkin dia tidak punya. Nah, yang mungkin adalah tadi penggelapan, Mbak. Penggelapan itu artinya nominal yang dilaporkan omsetnya, kan tadi self assessment. Yaitu dia melaporkan sendiri, ya kan? Berarti itu yang dia tutup-tutupi gitu. Yang katamu tadi 700 juta omsetnya, dia bilangnya 200 juta aja gitu. Gitu, supaya pajaknya kecil. Itu yang sering banget terjadi. Tapi kantor pajak itu sekarang pinter. Jadi karena semua data keuangan, semua data pembelian obat dari PBF itu kan yang laporin PPN-nya, kan tadi PBF saya bilang. Itu sama kantor pajak itu terekap kan ya berarti. Sebulan itu apotek tersebut beli obatnya 500 juta dari total semua PBF yang ada, kan NPWP-nya nomornya kan nomor si pemilik apotek toh. Jadi kan terekap langsung computerized pembeliannya selama sebulan 500 juta. Kok iso omsetnya 200 juta lapornya gitu. Nah, nggak masuk akal. Pembelian obat kan berarti ada pengeluaran. Masa mau numpuk barang untuk apa ya kan? Pastikan pemasukannya di atasnya, ya kan? Nah, biasanya mereka memanggil. Itu sering banget. Panggilan 1 nggak datang, panggilan 2, panggilan 3. Kalau enggak, ya benar-benar dibawa ke hukum itu sering banget. Maksudnya dituntut ke pengadilan gitu. Dan akhirnya ujung-ujungnya bayar. Jadi kesimpulan kami kalau di kantor sesama dosen yang punya apotek kan banyak. Kalau dapat solusinya apa Pak untuk surat teguran pajak? Oh nanti kayaknya ada deh di ini di tutorial. Surat teguran pajak tuh sering banget ya. Karena yang kita laporkan sama data dia itu beda gitu ya. Karena yang kita laporin ya namanya manusiawi, ada pengurangan gitu ya, ada ya inginnya sih kecil ya namanya juga pajak pengennya kecil lah gitu. Padahal data dia dari PBF nggak segitu, jadi dia menegur kita, kurang bayar kamu, menurut hitungan kami kamu kurang segini gitu. Nah, solusinya apa? Dan itu kan masalah semua apoteker di seluruh Indonesia lah. Kalau misalnya ada pelatihan apotek, pasti nanya, kalau dapat surat teguran pajak, solusinya apa? Solusinya semua kami setuju, satu solusi, yaitu dibayar. Udah nggak usah berkelit, apa namanya, menutup-nutupi, terus atau pokoknya berusaha tidak berkelit, tidak membayar, wis nggak akan bisa. Solusinya hanya ya udah yang mereka bilang kurang berapa itu dibayar, walaupun itu besarannya ratusan juta, itu tempat dosen tuh ada yang sampai segitu gitu suruh bayar, itu ya bayar aja gitu. Karena mereka datanya akurat kok gitu. Tadi data dari PBF memang kita bisa bohong ya nggak? Kemudian besok ke depannya supaya warga negara itu tidak menutup-nutupi kekayaannya. Ingat nggak dulu beberapa waktu yang lalu ada yang namanya, saya lupa ya sekarang ya. Jadi intinya suatu program pemerintah di mana seluruh masyarakat Indonesia suruh melaporkan kekayaannya.
Suruh ngaku aja, kamu sebenarnya punya apa aja sih? Apa sih masanya kok lupa ya? Adalah dulu baru 2 tahun yang lalu lah kayaknya. Misalnya kamu punya tanah di mana ya bilang aja ke negara, kamu punya tanah ini, punya mobil ini, punya penghasilan ini, termasuk misalnya kamu pegawai tapi kamu punya bisnis ini, bilang aja gitu. Nah, karena pemerintah itu ingin mengetahui masing-masing penduduknya sebenarnya kekayaannya berapa. Tujuannya yang ngejar pajak ini. Bahkan ke depannya besok akun bank, rekening semua warga negara bisa diakses oleh negara. Bayangin. Padahal biasanya kita kan rekening itu untuk investasi ya, untuk apa namanya, menabung ya. Nah, tapi kalau negara aja bisa ngintip kita punya berapa gitu, berarti kan dia bisa menuntut misalnya kamu laporan cuma segini, misalnya gini, penghasilan saya sebulan dia cuma lapor yang dari pegawai aja 5 juta rupiah gitu. Tapi dia sebenarnya apa namanya, raja properti gitu. Banyak ya kayak gitu ya, punya bisnis properti. Sehingga tabungannya di rekening itu bisa MM-an mungkin gitu. Nah, selama ini kan negara nggak bisa nuntut. Dapatnya pajak ya hanya dari yang 5 juta gaji itu yang negara tahu gitu. Tapi kalau dia ngelihat apa namanya bisa lihat rekening kita kan itu jadi ayo kamu belum bayar gitu. Rekeningmu segitu kan nggak mungkin kamu nggak punya penghasilan lain gitu. Nah, sampai segitunya besok semua apa namanya transaksional warga negara besok bisa diakses oleh pemerintah rencananya. Kamu jual beli tanah, kamu punya bisnis apapun lah. Nah, kayak gitu. Kalau udah kayak gitu berarti negara memang warga negara tidak bisa berkelit dari kewajiban itu. Begitu ceritanya, seru kan jadi orang dewasa. Karena kalian sudah mau jadi sarjana ya selamat, berarti segera akan bergabung dengan apa namanya, ya itu tanggung jawab sebagai warga negara. Kalau sekarang tanggung jawabnya kan cuma sebagai anak dari orang tua, jadi kewajibannya belajar gitu ya. Besok kewajibannya banyak lah. Ya nggak apa-apa ya, kan kita memang begitu resikonya. Itu tetap semangat. Begitu. Riza mau nanya lagi? Udah, Bu. Oke. Ada pertanyaan lagi? Cukup? Cukup sepertinya, Bu. Sepertinya sudah ya. Oke. Baik, terima kasih atas perhatiannya, responnya pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat buat kalian. Mohon maaf atas segala salah kata. Saya tutup dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin sekalian. Terima kasih, Bu. Sami. Hexan ada di bawah kan? Apa? Hexan ada. Yang enggak.